Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini dari IPS kita akan mempelajari materi yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kondisi geografis Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita punya 4 materi yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah letak geologis Indonesia, kemudian luas dan bentuk negara Indonesia, yang ketiga ragam flora di Indonesia, dan yang terakhir adalah ragam fauna di Indonesia. Letak geologis Indonesia. Letak Indonesia secara geologis adalah dilalui oleh 2 sirkum atau jalur pegunungan besar, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Indonesia juga terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik besar dunia yang aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana berupa gempa bumi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu luas dan bentuk negara Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia, termasuk pulau besar dan pulau kecil, yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah 17.508 pulau. Namun adanya permasalahan effective occupation pada 4 pulau, yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Yako, dan Pulau Kambing, menyebabkan lepasnya kedaulatan terhadap pulau tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, maka pemerintah Republik Indonesia melakukan banyak tindakan dan kegiatan di wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Tindakan yang dimaksud diantaranya menetapkan regulasi berperan aktif kegiatan internasional, pembangunan sarana dan prasarana hingga infrastruktur di pulau-pulau kecil terluar, hingga pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut. Kemudian kita masuk dalam materi ragam flora di Indonesia. Untuk flora tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adanya flora asiatis, flora australis, dan flora peralihan. Masih ingat dengan materi sebelumnya kan? Indonesia ini dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu adanya wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Untuk flora asiatis sendiri, ini merupakan jenis flora khas yang ada di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hal ini karena flora khas yang tumbuh di wilayah ini mendapat pengaruh dari benua Asia atau mirip-mirip yang tumbuh di benua Asia. Kemudian flora australis. Flora di zona australis memiliki daun paralel dengan bentuk memanjang. Contoh flora yang bisa ditemukan di zona australis antara lain tanaman pakis, eboni, siwalan, dan matoa. Dan yang terakhir adalah flora peralihan. Flora peralihan ini merupakan kelompok tumbuhan berdasarkan wilayah persebaran habitatnya yang dibatasi oleh garis Wallace. Kemudian masuk pada materi terakhir, yaitu ragam fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe halnya fauna Asia sehingga disebut tipe asiatis atau asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe australis atau australik. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut sebagai fauna endemik. Berikut ini adalah ragam fauna di Indonesia.
ada fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralihan. Untuk fauna asiatis banyak terdapat di Indonesia bagian barat sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Kemudian untuk fauna australis, fauna Indonesia Timur atau tipe australis tersebar di Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Dan yang terakhir adalah fauna peralihan. Fauna peralihan adalah istilah bagi spesies hewan endemik atau hewan khas Indonesia yang berasal dari Walasi. Sebutan tersebut juga merupakan jenis pengelompokan hewan berdasarkan wilayah persebaran habitatnya yang dibatasi oleh garis Wallace. Sekian materi dari Ibu, semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.